Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pitaloka dari UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan salah satu bentuk respon tumbuhan terhadap rangsangan dari lingkungan. Meskipun tumbuhan tidak memiliki sistem saraf seperti hewan, tumbuhan dapat melakukan berbagai jenis gerak termasuk gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam kehidupan tumbuhan. Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contoh yang paling umum adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, akan terjadi perubahan tekanan turgor pada sel-sel di pangkal daun yang menyebabkan daun menutup dengan cepat. Mekanisme ini merupakan adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari predator atau kerusakan mekanis. Gerak niktinasti merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas cahaya antara siang dan malam atau cerah dan gelap. Salah satu contoh adalah pada tanaman kacang-kacangan, di mana daun-daunnya akan menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Terdapat dua jenis geotropisme, yaitu geotropisme positif dan negatif. Geotropisme positif ditunjukkan oleh akar yang tumbuh ke arah pusat bumi, sedangkan geotropisme negatif ditunjukkan batang yang tumbuh melawan gaya gravitasi. Kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, tanaman putri malu, biji kacang merah, air, ember berwarna hitam, pot berukuran kecil, stopwatch, dan alat tulis. Untuk praktik yang pertama, saya akan melakukan praktik tentang gerak seismonasti dan niktinasti pada tanaman putri malu. Bahan seperti 2 buah pot, tanaman putri malu, dan tanah liat. Saya akan memindahkan tanaman putri malu ke dalam pot. Kemudian setelah beberapa hari, tanaman putri malu sudah tumbuh di dalam pot. Saya akan memulai praktiknya. Daun putri malu akan disentuh secara kasar sehingga akan memicu rangsangan pada daun putri malu dan daunnya akan menguncup. Hal ini menunjukkan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Kemudian saya akan melakukan praktik tentang gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Setelah semua daunnya menguncup, tanaman putri malu pada pot putih akan saya tutup menggunakan ember berwarna hitam agar cahaya tidak masuk. Pot berwarna hijau akan saya jemur sehingga akan terkena cahaya matahari. Kemudian kita akan menunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, saya akan membuka pot berwarna putih dan terlihat bahwa tanaman putri malu belum mengembang. Kemudian tanaman pada pot berwarna hijau terlihat sudah mengembang semua. Hal ini dikarenakan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan. Kemudian saya akan melakukan praktek tentang gerak tropisme atau geotropisme negatif.
Alat dan bahan yang saya gunakan adalah biji kacang merah, wadah plastik bekas minuman, dan tanah liat. Saya akan menanam biji kacang merah ke dalam wadah plastik. Kemudian setelah 2 minggu tanaman kacang merah sudah tumbuh. Pot pertama saya biarkan mendatar atau horizontal, sedangkan pot yang kedua saya biarkan berdiri. Terlihat pada pot dengan posisi mendatar, tanaman kacang merah tumbuh membengkok ke atas mengikuti arah cahaya matahari, dan pot dengan posisi tegak tumbuh tegak mengikuti cahaya matahari. Hal ini membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Kesimpulan pada pembelajaran praktik kali ini adalah gerak pada tumbuhan merupakan bentuk adaptasi yang memungkinkan tumbuhan merespon perubahan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Gerak seismonasti membantu tumbuhan melindungi diri dari gangguan mekanis. Gerak niktinasi memungkinkan tumbuhan mengoptimalkan penggunaan energi dan melindungi diri dari penguapan berlebihan pada malam hari. Sedangkan geotropisme membantu tumbuhan dalam mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya.